Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi minggu yang lalu yang sudah anak-anak kami catat, yang sudah kamu catat di rumah, yaitu lanjutan materi kita mengenai penyimpanan masa kini. Kalau minggu yang lalu itu penyimpanan masa lalu dan sekarang ini masa kini ya. Nah, yang pertama dalam penyimpanan masa kini yaitu hard disk. Nah, hard disk pertama kali dibuat sekitar tahun 1950-an ya. Jadi itu sudah cukup lama hard disknya ditemukan dan dipakai sebagai alat penyimpanan. Yang kedua, kapasitas hard disk ini itu mencapai 2 terabyte ya. Jadi bukan hanya gigabyte lagi. Yang 1 terabyte itu sekitar 1000 gigabyte. Jadi kalau dia 2 terabyte itu berarti sekitar 2000 ya, 2000 gigabyte. Itu lumayan besar dan sangat besar ukuran seperti itu ya. Nah, ada pembaca dan perekam informasi pada piringan hard disk menggunakan suatu alat yang disebut dengan read atau write head ya. Nah, jadi ini contoh daripada hard disk. Ini contohnya, gambarnya yang langsung bisa. Ini hard disk eksternal. Jadi hard disknya itu ada di luar laptop atau di luar komputer ya, PC. Nah, ini bentuk yang gambar kedua ini adalah bentuk hard disk yang biasanya dipakai untuk komputer PC, komputer meja ya, komputer yang besar. Sedangkan ini bagian dalam hard disk, dan di sini ada yang namanya read atau write head. Jadi ini yang merekam semua informasi. Piringan ini ya, piringan ini yang akan merekam informasi yang disimpan dalam hard disk. Jadi untuk hard disk itu ada yang disebut dengan hard disk eksternal dan ada hard disk internal. Kalau hard disk internal berarti hard disknya itu berada di dalam komputer. Tapi kalau dia hard disk eksternal berarti hard disknya itu berada di luar komputer ya, di luar laptop kalau laptop. Nah, yang kedua cakram optik. Nah, cakram optik itu apa? Jadi cakram optik ini dia seperti piringan, dan lebih sederhana kita bisa lihat, Bapak langsung kasih sebutannya, yaitu dia itu menggunakan CD ya. Pernah lihat kaset CD ya, dan juga ada kaset DVD ya. Nah, CD itu kepanjangan dari compact disc dan DVD adalah kepanjangannya digital versatile disc ya. Jadi ini piringan. Nah, ada 2 macam CD, yaitu ukuran CD itu kecil ya, hanya 700 MB. Nah, jenisnya itu yang pertama CD record ya, recordable, atau disingkat dengan CDR. Nah, CDR ini tidak dapat diubah ketika ada data yang disimpan dalam CD itu nggak bisa dihapus ya, nggak bisa ditambah, nggak bisa diedit. Nah, yang jenis keduanya adalah CD RW atau rewritable ya. Itu dapat diubah data yang ada di dalamnya. Makanya lihat dulu jenis
CD-nya ya, kepingannya. Nah, jadi data disimpan di dalam CD dengan cara membakar titik-titik kecil di lapisan permukaan piringan CD dengan sinar laser. Jadi di dalam CD driver itu, di situ ada sinar laser yang membakar titik-titik kecil itu untuk menyimpan data. Ya. Proses penyimpanan tersebut disebut apa? Burning. Jadi kalau kita simpan data melalui CD, ya, maka itu disebut dengan burning. Jadi proses penyimpanan itu disebut dengan burning. Tidak sama ketika menyimpan file di flash disk. Nah, kalau flash disk hanya copy paste saja udah langsung bisa. Tapi ini masih ada aplikasi khusus untuk burning, untuk membakar CD. Ya, istilah bakar itu berarti menyimpan ya. Bukan membakar kayak membakar kertas, enggak demikian. Jadi kalau dibilang CD-nya udah dibakar belum? Nah, itu maksudnya CD-nya udah dimasukkan data enggak? Tuh. Ya. Nah, ini contohnya, gambarnya CDR. Kalau CDR tadi itu tidak bisa dirubah, data yang sudah masuk tidak bisa diedit lagi, termasuk tidak bisa dihapus. Kalau CDRW, ya itu bisa diedit, data yang sudah dimasukkan bisa ditambah dan juga bisa dihapus. Nah, inilah model piringannya yang membakar dengan cara sinar laser. Kemudian DVD, digital versatile disk, yaitu kapasitas DVD jauh lebih besar daripada CD. Kalau CD tadi hanya 700 MB ya. Sedangkan CD ini dia bisa mencapai, DVD ini mencapai memorinya itu 4,7 GB. Itu jauh lebih besar ya. DVD tidak dapat dibaca di CD-ROM drive ya. Sedangkan DVD drive dapat membaca CDR dan CDRW. Maksudnya, nah, kaset DVD itu nggak bisa dibaca oleh CD-ROM. Apa CD-ROM drive? CD-ROM drive itu maksudnya alat pemutar CD. Jadi kalau kita masukkan kaset DVD ke alat pemutar CD itu nggak bisa terbaca. Nah, sedangkan DVD drive, maksudnya alat pemutar DVD, ya, dapat membaca CDR dan CDRW. Nah, kalau kamu punya di rumah DVD player, ya, DVD player namanya ya, DVD player, maka dia bisa membaca kaset CD dan DVD. Tapi kalau yang kamu punya di rumah hanya CD player, maka dia tidak bisa membaca kaset DVD. Yang bisa kamu pakai adalah hanya kaset-kaset CD saja. Nah, ada dua macam DVD, yaitu DVD-R. DVD-R sama dengan CDR tadi, itu tidak dapat dirubah atau diedit. Ya. Dan ada DVD-RW, yaitu dapat dirubah, dapat diedit. Ya. Ini contoh gambarnya. Ya, ini DVD-RW, ini DVD-R. Dan ini yang disebut dengan DVD drive ya. Ini drive-nya, yaitu pembacanya ya, atau DVD player. Oke. Nah, ini CD, ini DVD, dan ini CD playernya ya, atau CD-ROM drive. Ini CD-ROM drive. Kalau kita nggak punya ini, berarti kita nggak bisa menggunakan CD. Kita nggak bisa menyimpan data melalui CD. Begitu juga dengan ini. Kalau kita nggak punya DVD ini, berarti kita nggak bisa menyimpan data menggunakan kaset DVD. Nah, selanjutnya next. Yang ketiga adalah flash disk.
Flash disk mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar, ukuran fisik yang lebih kecil, dan bobotnya ringan. Nah, flash disk ini penyimpanan kapasitasnya lebih besar. Kalau yang tadi DVD lebih besar daripada CD ya. Nah, DVD 4,7 GB. Sedangkan flash disk ini dia lebih besar daripada DVD ya. Kemudian ukurannya itu jauh lebih kecil dibandingkan tadi kaset CD dan DVD. Nah, kapasitasnya itu bisa mencapai 64 GB. Nah, flash disk dihubungkan dengan komputer melalui USB. Jadi flash disk ini bisa terhubung ke komputer kita, ke laptop kita jika dia punya USB. Ya, USB itu Universal Serial Bus. Nah, ini modelnya. Ya, lubang ini yang disebut dengan USB. Kalau ada ini berarti kamu bisa beli penyimpanan yang namanya flash disk dan kamu bisa masukkan. Tapi kalau nggak ada ini di laptop, nggak ada di komputer juga, di komputer PC, maka ya sudah, kamu nggak bisa menggunakan alat penyimpanan yang disebut dengan flash disk. Terus akses data di ke flash disk itu hampir sama dengan hard disk. Ya, ini cepat. Ketika kita masukkan data itu cepat, hanya butuh beberapa detik saja ya, atau beberapa menit. Sedangkan kalau dia tadi CD dan DVD itu butuh ya sekitar 15-an menit ya, bahkan bisa lebih. Itu tergantung pada komputer PC-nya, kecepatan komputernya. Nah, ini jenis-jenis daripada flash disk ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Jadi kalau kamu lihat ada di jalanan ini, misalnya kamu temukan, nah berarti ini barang berharga ini, ya, barang yang bisa dipakai untuk menyimpan data. Jangan dibuang. Ya. Ditanya apakah ada yang mungkin kehilangan atau jatuh, disimpan. Berarti di situ ada data-data penting. Nah, begitu juga kalau kamu temukan di rumah kamu, di meja, ya mana tahu itu punya orang tuamu. Ya, berarti kamu jangan sampai memainkannya sampai hilang. Nah, tapi itu masih disimpan. Berarti di dalam flash disk itu ada data penting ya, yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan orang tua. Disket. Nah, kapasitas disket ini kecil ya. Dia kapasitasnya lebih kecil daripada CD ROM tadi ya, CD ya. Nah, ini bentuknya, gambarnya. Sepertinya disket ini sudah jarang dipakai lah, udah nggak dipakai lagi karena kapasitasnya kecil. Terus kecepatan aksesnya lebih lambat ya. Dan kemudian harganya lebih murah. Jadi ada kekurangannya ya, tapi ada juga kelebihannya karena harganya lebih murah. Alat yang digunakan untuk membaca data pada disket itu disebut dengan floppy disk drive. Nah, ini yang disebut dengan floppy disk drive. Kalau tadi di CD DVD itu namanya CD player atau CD drive ya, atau DVD drive. Jadi bisa ngerti ya, yang disebut dengan drive itu pemutarnya, alat pemutarnya. Terakhir, memory card, yaitu kapasitas penyimpanan bervariasi dari 8 GB hingga 1 TB. Nah, ini juga kapasitas memori ini atau memory card, kartu memori itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada tadi flash disk ya. Flash disk. Nah, jenis-jenis kartu memori ada compact flash, ada SD card ya. Ada mini disk dan micro disk ya, seperti ini gambarnya ya, compact flash ya. Ada CD card ini ya, kecil. Ada micro. Ya, ada di sini mini disk. Nah, jenis-jenis kartu memori tersebut disebut dengan multi card atau disingkat MMC. Media penyimpanan ini biasa digunakan untuk kamera digital dan handphone. Jadi kartu memori ini biasanya sering digunakan untuk menyimpan data di kamera digital dan juga di
handphone. Komputer dapat membaca dengan perangkat tambahan yang disebut dengan card reader. Kalau misalnya, oh iya, komputer nggak punya, biasanya ini di komputer lama nggak ada alat untuk membaca memory card. Nah, itu bisa kita beli alat yang disebut dengan card reader. Ya, ini alatnya. Jadi kita tinggal hubungkan dan kita masukkan kartu memorinya supaya bisa dibaca oleh komputer kita atau laptop. Namanya apa tadi? Card reader ya, card reader. Nah, ini kamera, penggunaan memory cardnya bisa digunakan untuk kamera ya, dan juga di handphone. Oke, terima kasih. Begitu saja penjelasan materi hari ini. Kalau masih kurang mengerti, boleh diputar lagi ya, diputar berulang-ulang supaya lebih mengerti. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.